Sama kayak gini. Sama kayak 80 derajat. Jelas? Jelas, Mas. Oke, berikutnya lagi adalah relasi sudut 90 derajat dan 270 derajat. Ini berubah. Kalau relasinya menggunakan sudut 90 sama 90 derajat dan 270 derajat, itu akan berubah. Contohnya kayak gini. Misalkan Mas Yogi punya sin, lihat ya, 90 derajat plus minus alfa. Cos 90 derajat plus minus, ini pasti plus dong, plus alfa. Terus ini juga, saya punya misalkan tangan 90 derajat plus alfa. Kemudian Mas Yogi punya misalkan kosekan 90 derajat plus alfa, atau punya sekan 90 derajat plus alfa, atau kotangan 90 derajat plus alfa, seperti ini. Maka kalau relasinya menggunakan sudut 90 derajat, itu akan berubah. Sin akan jadi cos alfa, cos akan jadi sin alfa, tangan akan jadi kotangan alfa, kosekan akan jadi sekan alfa, sekan akan jadi kosekan alfa, kotangan akan jadi tangan alfa. Ini plus minus, plus minus. Artinya kita nggak tahu nanti lihat kuadran. Kenapa plus minus? Ini kita lihat kuadran. Jadi intinya, kalau relasinya menggunakan sudut 90 derajat, kesimpulannya nih Gi, kalau relasi menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat, itu akan ada perubahan. Sin akan jadi cos, cos akan jadi sin, tangan akan jadi kotangan, kosekan akan jadi sekan, sekan akan jadi kosekan, kotangan akan jadi tangan. Paham tidak? Itu berubah-berubahnya emang itu kayak harus jadi gitu. Sudah. Gitu. Misalnya saya Emang sudah ketentuannya seperti itu. Yang harus kita pahami itu adalah sin akan jadi cos, cos akan jadi sin, tangan akan jadi kotangan, kotangan akan jadi tangan. Kayak gitu berlaku bolak-balik. Sekan akan jadi kosekan, kosekan akan jadi sekan. Paham nggak? Paham, siap. Nah, sama halnya untuk yang 270 derajat. Nih, ini berlaku sama untuk 270 derajat ya. Ini sin 270 derajat plus minus alfa dan kawan-kawan. Ini akan melakukan hal yang sama. Ini akan sama, yaitu sin akan jadi cos alfa. Ini plus minus. Ini sama. Tuh. Maksudnya nggak berubah? Berubah. Kalau kita kan dijelasin ini, kalau relasi menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat itu akan ada perubahan. Sin akan jadi 270 derajat itu sama, sin akan jadi cos, cos akan jadi sin, kemudian tangan akan jadi kotangan. Begitupun kebalikannya. Sekan akan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. 270 sama 90 sama berarti ya? Ya, yang ngalamin perubahan itu adalah ketika relasinya menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat. Tapi kalau relasinya menggunakan 180 derajat dan 360 derajat, itu dia tetap. Sip. Jelas? Jelas, Mas. Nah, sekarang kita lihat, berikutnya lagi adalah, yaitu, misalkan sudut ini, kalau ada sudut negatif, misalkan ini, sin negatif alfa derajat itu akan jadi negatif sin alfa derajat. Contoh misalkan sin negatif 30 derajat itu jadinya negatif sin 30 derajat. Tapi kalau begitu juga dengan tangan sudut negatif, itu negatifnya akan ke depan. Tuh. Tapi kalau cos sudut negatif tetap positif. Kalau cos tetap positif. Sin sudut negatif alfa itu akan menjadi negatif sin alfa derajat. Contohnya sin negatif 30 derajat itu akan menjadi negatif sin 30 derajat. Negatifnya taruh ke depan. Tangan pun sama. Kalau ada tangan sudut negatif, negatifnya ke depan. Tapi kalau cos sudut negatif, dia akan tetap jadi positif.
Jelas? Jelas. Nah, terus apalagi ya? Nih, Mas Bagja misalkan ambil contoh. Buat apa sih Mas Bagja kita belajar ini? Kita lihat contoh nih. Ini contohnya. Contoh misalkan Mas Bagja nyari sin 150 derajat. Nih, nah. Bener nggak? Coba Mas Bagja akan pakai relasinya menggunakan 180 derajat. Sin 150 derajat itu Mas Bagja dapat dari sin 180 derajat dikurangi 30 derajat, bukan? Ya. Nah, kan relasi yang digunakan ini 180, bukan? Jadi tetap nggak? Tetap nggak? Sin tetap jadi sin nggak? Ya, tetap jadi sin. Yang maka jadi sin 30 derajat. Sekarang lihat kuadran, lihat di soal awal. Sin 150, ini sin di kuadran kedua, bukan? 150 derajat itu di kuadran kedua, bukan? Iya, kedua. Sin di kuadran kedua positif nggak? Positif. Kan positif. Maka dapatlah hasilnya sin 30-nya setengah, kan? Ya. Nah, sekarang kalau Mas Bagja relasinya menggunakan 90 derajat, sin 150 derajat, boleh nggak saya bikin sin 90 derajat ditambah 60 derajat? Boleh. Boleh. Nah, lihat, karena relasinya menggunakan 90 derajat, jadi berubah kan? Sin akan jadi cos 60 derajat. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini tetap di soal awal. Sin 150 derajat itu di kuadran berapa? Ini di kuadran 2, bukan? Iya, kuadran kedua. Jadi positif, kan? Positif. Maka dapat cos 60 itu setengah, bukan? Setengah. Sama nggak jadi itu? Mau pakai relasi 90 derajat maupun pakai relasi 180 derajat kan jawabannya akan sama. Sama-sama setengah. Iya. Jadi penggunaan relasi itu kayak gini. Contoh misalkan Mas Bagja nyari misalkan berapa nih? Misalkan saya nyari tangan 215 derajat. Ini kan boleh saya tulis dari tangan berapa nih? Tangan 180 derajat ditambah 45 nggak? 225. Ya. Nah, karena relasi yang saya gunakan 180 derajat, berarti kan ini dia tetap. Berarti tetap. Tangan akan tetap jadi tangan 45 derajat. Benar nggak? Ya. Ya kan? Nah, sekarang lihat kuadran. Ini tangan 225 itu tangan di kuadran 3, bukan? Sudutnya kan 225. Ya nggak? Iya. Nah, tangan di kuadran 3 kan positif tuh. Jadi ini positif. Iya. Sedangkan tangan 45-nya adalah nilainya 1. Maka jawabannya adalah 1. Sekarang kalau Mas Bagja pakai tangan 225 derajatnya pakai sudut relasinya 270 derajat juga dikurangi 45 nggak sih? Dikurang 45. Ya kan? Karena relasinya menggunakan sudut 270 derajat, itu akan ada perubahan nggak? Tangan jadi kotangan, bukan? Iya, berubah. Maka jadi kotangan 45 derajat. Sekarang lihat kuadran. Kalau kuadran itu lihatnya di soal awal. Tangan di kuadran 3 ini juga tetap positif. Nah, kita berarti jawabannya kotangan 45 derajat, kan? Kotangan itu kebalikan dari tangan, bukan? Iya, kebalikan. Nah, tangan 45-nya 1. Sekarang kebalikan 1 lagi nggak? Iya. Ya udah jawabannya 1. Kan sama-sama 1. Jelas tidak? Jelas. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Berikutnya lagi CDE. Identitas trigonometri. Oke. Perhatikan identitas trigonometri ya. Yang pertama lihat nih. Identitas trigonometri adalah kalau ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini selalu 1. Jadi ini pertama harus kamu pakai dulu. Contoh, sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 pasti 1. Sin kuadrat 70 ditambah cos kuadrat 70 pasti 1. Sin kuadrat 100 derajat ditambah cos kuadrat 100 derajat pun pasti 1. Ini namanya identitas trigonometri. Jelas tidak? Jelas. Nah, sekarang ini yang pertama rumus harus kamu kuasai. Artinya, kalau Mas bagi dari sini, kalau saya misalkan nyari sin kuadrat alfa, benar nggak rumusnya 1 dikurangi cos kuadrat alfa?
Iya. Sama halnya kalau saya nyari cos kuadrat alfa, berarti 1 dikurangi sin kuadrat alfa, bukan? Bener nggak sih? Iya. Nah, terus boleh nggak kalau semuanya ini kan saya dapat pertama nih. Yang kedua, ya dari yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau semuanya jika semua ruas dibagi cos kuadrat alfa, perhatikan. Berarti akan hasilnya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa, bukan? Iya. Nah, sin per cos itu dalam trigonometri apa? Kalau sin per cos itu apa? Tangen. Kalau sin dibagi cos itu tangen. Maka sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu adalah tangen kuadrat alfa. Plus 1 sama dengan kebalikan dari cos. Ini 1 per cos itu kebalikan cos kan? Ini namanya secant kuadrat alfa. Secant kuadrat Ini rumus alfa. ke-2. Sekarang, berikutnya jika dibagi sin kuadrat alfa. Jadi semuanya dibagi dengan sin. Maka akan diperoleh sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Sin bagi sin 1. Cos per sin itu kotangan. Kalau sin per cosnya tangen. Tapi kalau cos per sin kotangan. Ini kotangan kuadrat alfa. Sama dengan kebalikan dari sin adalah kosekan alfa. Kosekan kuadrat alfa. Ini rumusnya. Ini identitas trigonometri. Saya mah biasanya kalau ini lupa, Mas Bagja ngapalin yang ini aja. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kenapa ngapalin yang itu aja? Ya, kadang kan saya, kan kalau ngapalin ini kan saya gampang. Tinggal semuanya bagi dengan sin akan dapat ini. Kalau semuanya bagi dengan cos akan dapat ini. Oh, okay. Ngapalin induknya aja, ngapalin ibunya aja gitu. Cuman kan saya jelasinnya semuanya nih. Siap. Nah, ini sampai sini jelas nggak? Jelas. Oke, jelas. Sekarang saya masuk ke yang F. Persamaan trigonometri. Lihat ya. Persamaan trigonometri ada 3. Yang pertama itu adalah bentuk sin X sama dengan sin alfa derajat. Lihat ya. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Ini kanan kiri ada sin enggak? Ada ya? Ada. Kalau kanan kiri ada sin, ini artinya kalau kita kan logikanya bisa dicoret gitu. Maka kalau saya ini kan bisa dicoret kayak gini logikanya. Maka X-nya itu sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat atau X-nya itu adalah 180 derajat dikurangi alfa derajat plus K kali 360 derajat. Ini udah aturan rumus. Ini namanya persamaan trigonometri dalam bentuk sin. Tuh. Jadi kalau ada sin X sama dengan sin alfa derajat, maka rumusnya itu kalau saya nyari X, rumusnya adalah alfa derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu udah ketentuan. Yang kedua, kalau ada cos X sama dengan cos alfa derajat, dicerat juga cosnya. Kanan kiri ada cos kan? Ya. Nah, maka kalau Mas bagian nyari X, berarti alfa derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada 2 penyelesaian. X-nya ada 2. Bisa X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang ketiga, persamaan tangen. Kalau ada tangen X sama dengan tangen alfa derajat, kalau saya nyari X, X-nya sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini nggak ada atau, cuma 1. Ada yang ditanyakan? Ini trigonometri kelas 10 sampai sini. Nanti kita masuk trigonometri kelas 2. Halo, Gi? Halo? Halo? Ya, halo. Stop, bisa dicatat dulu tadi sambil dipahami. Nanti Mas Bagja masuk lagi materi lagi terus